salam kenal, gue Mutia Zahra Feryani. Dan hari ini gue barengan sama Devina. Di video-video gue bakal banyak ngebahas tentang berbagai karya dari berbagai perspektif sebagai bentuk apresiasi gue dalam menikmati buku, film, musik, serial, dan masih banyak lagi. So enjoy! Hari ini gue mau ngebahas satu buku bareng sama teman gue. Beliau adalah beliau Ya, udah 50 tahun. Beliau adalah scriptwriter yang karya-karyanya bisa lo tonton di OTT besar dengan judul-judul yang besar ya. Mau lo spill apa enggak? Nggak usah lah ya. IMDb, oh cari aja sendiri ya. Iya. Nanti gua kasih keywordnya ya, biar lu bisa kepo. Oke. Karena scriptwriter harusnya banyak baca. Iya, harusnya. Makanya gue penasaran kayak Devina ini baca apa sih? Nah kita kulik ya hari ini. Apa Oke. Dev? Judulnya Outstealing Horses dari Per Peterson. Oke, sebelum lo cerita nih tentang bukunya, ini gimana caranya lo dapet buku ini? Harus ya? Harus dong. Iya. Harus. Iya, jadi buku ini gue dapet dari temen gue yang asli orang Norway gitu. Wih, gila, internasional sekali pertemanannya. Nah, terus dia waktu itu gue pas kuliah di New York, dia kirim buku ini sebagai hadiah Christmas. Gitu. Tahun berapa nih? 2016. Oh, hadiahnya 2016, Hadiahnya 2016. tapi bukunya adalah tahun Udah lama 2000. ya kayaknya. Copyrightnya 2003. Translationnya di 2005. Iya. Oke, wow. Udah First publishnya 2003 benar. Ada tulisannya. Jadi buku ini tentang apa? Sebenarnya bukunya ini sederhana banget sih. Bukunya ceritanya tentang satu pria yang middle age man gitu ya. Terus dia mengasingkan dirinya dari orang-orang terdekatnya ke sebuah tempat yang sangat inklusif lah di Norway sana gitu. Nah, terus suatu hari dia ketemu sama tetangganya lah gitu. Nah, tetangganya ini minta tolong sama dia yang akhirnya mengingatkan dia sama kejadian-kejadian di masa kecilnya dia gitu sih. Jadi kayak flashback gitu bukunya. Jadi flashback, flash forward gitu. Bolak balik. Kenapa lo suka sama buku ini? Sebenarnya gini, buku ini tuh menarik dari berbagai macam hal ya. Pertama, ya pastilah ya ceritanya ceritanya itu dia menggunakan bahasa yang sangat sederhana untuk menjelaskan sesuatu yang cukup rumit dalam hidup gitu. Kayak apa contohnya yang lo ingat? Part yang pokoknya intinya kayak misalnya, jadi kan buku ini tuh sebenarnya menceritakan banyak cerita politik juga yang sebenarnya gue juga nggak terlalu ngerti, kayak gimana Nazi occupied Norway waktu itu. Tapi ada politiknya ya? Iya, tapi mereka melihat ini dari sudut pandang dua orang, sekitar dua anak yang berumur 15 tahun gitu. Jadi mereka juga belum ngerti tentang itu gitu. Jadi menarik sih. Nah, yang kedua, ini sebenarnya buku coming of age gitu. Jadi walaupun ceritanya dimulai dari old man gitu ya, seorang orang yang sudah lanjut usia, tapi mereka sebenarnya menceritakan hal-hal yang terjadi di suatu summer lah gitu istilahnya. Di masa muda mereka gitu. Yaitu tentang macam-macam lah, tentang bagaimana kita menerima, kita sadar kalau kita tuh hidupnya nggak perfect gitu, kayak gitulah. Tapi yang menurut gua paling menarik dari buku ini adalah buku ini mengajarkan kalau orang tua kita itu ya nggak perfect gitu. Gitu. Jadi layernya malah tentang hubungan orang tua. Iya. Jadi satu keluarga ini bapaknya lari lah dari kehidupannya dia gitu untuk mencari. Itu juga nggak dijelasin kenapa dan dia lari kemana gitu. Cabut aja, pokoknya cabut aja gitu. Ya kayak gitu. Jadi sebenarnya besar,
tapi dibuat jadi kayak semacam gimana ya, bukan meaningless juga, tapi lebih ke si anak-anak ini bingung juga gitu menghadapinya tuh gimana gitu. Oke. Clueless lah ya. Clueless ya benar. Mungkin itu, karena maksudnya. ABG nggak? Iya benar karena mereka juga lagi figuring out juga gitu ya, maksudnya dalam proses Dalam itu gitu. Berarti ini karakternya ada 2 orang atau enggak? Jadi ada banyak sih sebenarnya, ini kayak banyak karena mereka bertemu beberapa orang dalam fase itu gitu. Tapi yang ngedrive ceritanya 1 orang? Apa satu orang itu orang yang flashback. Terus dia di flashback itu ada satu sahabatnya dia lah gitu. Nyeritain banyak hal. Ya, sebenarnya nyeritain tentang 2 keluarga itu aja gitu. Tapi slice-nya jadi banyak. Cuma yang gue inget yang buku ini menarik ya tadi ya, selain tadi adalah bagaimana buku ini sangat atmosferik gitu. Menurut gue itu atmosferik. Atmosferik apa nih ya temen-temen, karena ini bahasanya agak jauh ya. Atmosferik tuh apa? Jadi gimana ya? Jadi dia bisa menceritakan banyak hal dari sesuatu yang ada di sekelilingnya dia gitu. Jadi dari daun, dari cuaca, dari itu kayaknya satu apa ya? Simbolik kah atau enggak? Simbolik juga. Satu hal yang besar di Skandinavian literatur ya, kayak mereka tuh sangat dekat sama alam. Jadi mereka tuh merepresentasikan hidupnya mereka tuh lewat alam gitu. Nggak harus metafor, tapi kayak alam itu jadi sesuatu yang besar gitu di dalam cerita-ceritanya mereka. Jadi pergantian season atau musim lah ya gitu, pergantian musim itu, terus atau misalnya gimana musim-musim itu mempengaruhi kehidupannya mereka, itu tuh sangat diceritakan secara dengan porsi yang cukup besar gitu di buku ini. Kita belajar tentang acceptance lah ya, penerimaan hidup gitu, penerimaan kalau hidup kita ya nggak sempurna gitu, orang-orang di sekitar kita juga nggak sempurna gitu. Ada satu bagian di buku ini yang menurut gue menarik, yaitu gimana si Trond ini, protagonisnya mencoba untuk hidup sendiri gitu. Kayak di umur dia 15? Bukan, di umur dia yang udah 60 sekian tahun itu. Sebelum flashback, jadi dia tuh bener-bener hidup soliter gitu. Jadi dia nggak nikah? Nggak, dia istrinya udah meninggal, terus dia pindah. Terus dan menurut dia hidup sendiri itu, mati sendiri itu ya ternyata jauh lebih baik lah gitu. Ya itu juga menarik sih, konsep itu Skandinavian banget ya. Gue juga nggak tahu deh apakah mereka, tapi kan itu konsep yang tidak kita tidak kita amini lah ya di sini gitu. Tapi kalau di sini tuh nggak common lah gitu. Itu juga menarik sih, ada orang-orang di belahan dunia sana gitu yang mengamini itu gitu. Jadi kenapa menurut lo orang-orang harus baca buku? Ini sebenarnya buku yang cukup dark sih teman-teman. Ini emang tipe buku yang lo suka atau? Karena tapi kalau teman-teman suka Dostoyevsky atau suka Franz Kafka, Murakami gitu ya, mungkin ini cocok lah teman-teman baca. Kafka, Murakami gitu. Masuk genre-nya agak-agak mirip apa? Sebenarnya kalau secara cerita sih enggak ya, mungkin kalau Dostoyevsky jauh lebih dark gitu. Kalau ini tuh dark tapi penyampaiannya light, peaceful gitu penyampaiannya ya. Jadi pas baca adem ya, lebih ke adem, lebih dingin gitu, kayak kita kok dingin ya. Bukan sejuk bukan, dingin. Dingin. Lebih ke menggigil. Iya benar. Dan mungkin karena dia juga bisa menceritakan atmosfer di cerita itu dengan sangat baik, jadi kita bisa kayak ngerasa, aduh ini kok hidup kok cold banget ya. Itu berkaitan sama yang tadi lo bilang nggak, yang kayak dia memasukkan unsur-unsur alam? Bener itu ngaruh ya, jadinya lo bisa itu ngerasain suhu di settingnya gitu ya. Sangat spesifik banget gitu, dia tuh mendeskripsikan hal-hal kayak gitu di dalam bukunya itu gitu. Jadi bukunya sebenarnya nggak terlalu banyak dialog atau dia ngomong gitu, enggak, tapi dia banyak kayak
skrip sih menurut gue gitu. Oh. Itu mungkin yang bikin gue attract ya sama bukunya ya. Karena istilahnya kalau di film mise-en-scène-nya lah gitu ya, atau hal-hal di sekitar apa ya, hal-hal deskriptifnya itu yang bikin si makna ceritanya itu jadi bicara juga gitu, nggak harus dari dialog. Ada hal spesifik nggak yang akhirnya bikin buku ini berpengaruh sama kehidupan lo setelah baca buku ini? Tapi ini yang gue baca doang ya teman-teman, nggak semuanya. Itu cukup berjarak sih sama pembacanya. Jadi justru mereka tuh kayak nggak bikin kita kayak wah ini gue banget gitu, enggak, tapi relate gitu kan, iya, sekarang orang suka yang gitu. relate banget nih sama gue. Kalau ini mereka kayak berjarak gitu, tapi at some point tuh kita kayak bisa ngelihat, merefleksikan itu gitu ke some part of our lives gitu. Tapi nggak yang kayak ini gue banget nih bukunya, nggak gitu sih ya, kayak ini kayak hardcore banget hidupnya. Dan kita juga nggak hidup di masa itu juga gitu kan. Jadi, sama mungkin secara geografis juga beda. Betul, gitu ya. Ada kesenjangan itu ya. Iya, sebenarnya ini new aja sih cara penceritaan yang menurut gue baru gitu, nggak baru ya tapi unik lah gitu, beda sama penulis-penulis lainnya yang gue pernah baca. Ngaruh ke karya lo nggak? Kalau nggak ngaruh ke hidup lo langsung, ngaruh ke karya lo nggak? Atau gimana cara lo bereaksi terhadap karya-karya lain? Bener, mungkin sebenarnya gini, gue selalu suka film ataupun musik yang atmosferik gitu ya. Nah, jadi ketika baca buku ini, gue kayak ngerasa, oh ini nih si yang gue suka di musik dan di film itu ada di buku ini gitu. Jadi kayak kebalik gitu, kayak nih tipe yang gue suka tuh karya seni lainnya ya ada di buku ini gitu. Gitu sih. Jadi emang cocok karena selera juga ya? Iya benar, mungkin kayak itu ya, lebih ke selera. Ya, karena ada beberapa, nggak semua buku tuh berjodoh dengan semua benar, orang ya. Walaupun bukunya bagus ya. Gitu. Tapi ada yang suka, ada yang enggak, ada yang cocok sama, ada yang enggak. Ini cocok sama lu. Iya, karena lu dingin. Kan bukunya dingin. Enggak juga. Jadi ada yang panasnya juga bukunya, kan ada ceritanya summer. Disclaimer. Enggak semua juga, dan ada masalah. Cuma mungkin yang ini juga mungkin lo juga tahu gitu ya. Adalah respon dari karakter-karakter di dalam buku ini. Jadi setiap mereka kena masalah, mereka mencoba untuk tidak bereaksi terhadap masalah tersebut. Itu kan sebenarnya jadi makin sedih gitu ya. Maksudnya kayak misalnya kayak filmnya Koreda gitu. Kan mereka dikasih masalah, tapi semua orang tuh kayak nggak mencoba menyelesaikan masalah tersebut, tapi masalah itu tuh kayak kita tahu itu ada di belakangnya mereka gitu. Oke. Nggak merespon tuh dalam arti menyelesaikan masalah atau nggak bereaksi sama sekali, seolah-olah masalah itu nggak ada? Kadang-kadang ya bisa both ways gitu. Di buku ini? Di buku ini lebih mostly ke si karakter ke runway sih kayaknya, lebih ke kabur. Kayak ya, atau menganggap itu bukan masalah bahkan. Jadi beda-beda ya. Ada yang kayak menganggap, jadi kayak repress, tapi dia akhirnya satu saat apa ya istilahnya bursting out lah gitu. Tapi ada juga yang kayak ngerasa ya udahlah ini hidup gitu. Tapi itu tuh jadi kayak ironi aja sih gitu di beberapa bagian gitu. Karena ternyata sampai tua pun gitu si karakternya Tron ini akhirnya jadi nggak percaya sama orang dan ingin mati sendiri, ingin hidup sendiri gitu kan. Itu kan sebenarnya masalah-masa lalu ketika dia ditinggalin bapaknya, tapi kayak akhirnya bikin dia punya keputusan. Iya, keputusan itu gitu. Jadi kayak hari tuanya itu. Iya, kayak ternyata tuh apa yang terjadi di hidup kita itu ya pasti ada pengaruhnya gitu di kemudian hari. Iya, gitu lah. Apa yang terjadi dulu hari ini akan berpengaruh di lain hari. Ya, benar. Secara sadar maupun tidak sadar gitu kali ya. Benar. Dan mempengaruhi keputusan dia juga gitu. Iya, benar. Kok lo tahu sih? Enggak, emang benar. Benar ya. Oke. Ada nggak hal yang lu nggak suka dari buku ini?
ya itu apa, Atau lo nggak setuju atau nggak sepakat lah sama ceritanya atau sama statement si penulis menurut lo? sebenarnya tuh karena depressing aja sih bukunya. Jadi emang buku yang tidak bisa dibaca di kayak waktu-waktu, jadi kayak waktu-waktunya emang occasionnya harus tepat gitu, karena kadang-kadang ya kalau lagi bahagia juga gitu ketika baca buku-buku kayak gini kan tuh jadi drop malah ke bawah ya? Ke bawah gitu moodnya. Sebenarnya itu aja sih. Berapa lama waktu yang lo butuhin buat ngabisin? Itu sih gue sekitar seminggu lah gitu, karena ya kan ada pekerjaan lain juga ya gitu. Kalau mungkin yang suka sastra ya ini bukan membuka wawasan tapi yang membuka referensi lah ya gitu. Kayak kalau kita nonton film misalnya kita biasanya nonton film-film Hollywood gitu, ini tuh kayak French New Wave-nya lah, atau kayak Italian Neorealism yang kayak emang secara naratif agak beda gitu, secara penyampaian juga agak beda. Thank you Dev udah rekomen bukunya. Jadi teman-teman kalau mau baca buku yang dingin dan atmosferik juga dark ya, buku ini bisa banget kalian baca ya, teman-teman baca. Judulnya Outstealing Horses by Per Peterson. Ya, ini kayak di online juga kayak ada ya? Ada ya. Oke. Kindle-nya juga ada. Kindle juga ada. Oke. Thank you teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya rekomendasi buku apa yang harus gue baca dan gue obrolin di sini, atau mungkin punya referensi buku apa yang kayak kira-kira menarik, mungkin bukan gue yang baca, gue bisa ngajak teman gue, tolong bacain nanti ngomong di sini, ngobrol di sini sama gue dan kasih tahu teman-teman yang lain supaya baca bukunya gitu ya. Bisa banget buat ketik di kolom komen. Kalau sekiranya video ini juga bermanfaat, boleh teman-teman share ke teman-teman lainnya. Sekali lagi, thank you banget Dev, thank you banget teman-teman, dan selamat tahun baru. Semoga tahun baru 2022 membawa banyak kebaikan buat teman-teman semua. Dadah!